Kecerdasan buatan atau biasa disebut artificial intelligence adalah salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari dan meniru cara berpikir manusia dan diimplementasikan pada mesin komputer. Nah, hal tersebut merupakan suatu solusi dalam kehidupan nyata. Nah, baik pada bidang-bidang farmasi, ekonomi, teknologi, maupun militer. Nah, adapun pengertian dari kecerdasan buatan artificial intelligence ini menurut para ahli. Yang pertama, menurut Simon. Nah, di mana kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu pelajaran agar supaya komputer itu bisa melakukan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Nah, kemudian yang kedua menurut Knight and Reich. Nah, di mana dia menyatakan bahwa kecerdasan buatan atau AI ini merupakan suatu bagian dari computer science yang memahami tentang upaya untuk menciptakan komputer sebagaimana apa yang dapat dilakukan oleh manusia, bahkan lebih baik dari itu. Nah, yang ketiga ini menurut pendapat Norwich and Russell. Nah, di mana kecerdasan buatan atau AI ini dikategorikan sebagai dua dimensi utama, yaitu berpikir dan bertindak, di mana kelanjutan dari berpikir dan bertindak ini dijabarkan lagi berdasarkan kinerja dan rasionalitas. Nah, sejarah artificial intelligence dimulai pada tahun 1956, di mana ketika istilah artificial intelligence pertama kali digunakan oleh John McCarthy dan sekelompok peneliti di konferensi Dartmouth. Nah, berikut ini sejarah perkembangan AI dari tahun ke tahun. Nah, di mana tahun pertama itu tahun 1950 hingga 1960-an. Nah, di mana konsep dasar AI mulai dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan terkemuka termasuk Alan Turing yang merancang tes Turing yang menguji kemampuan mesin untuk berpikir seperti manusia. Kemudian yang kedua tahun 1960-an hingga 1970-an. Nah, di mana pada tahun ini AI mengalami masa kejayaan. Berbagai peneliti dan pengembangan dilakukan di berbagai institusi akademi dan lembaga pemerintah. Kemudian pada tahun 1980-an, di mana pada tahun ini minat terhadap AI menurun karena munculnya keterbatasan teknis dan kekurangan dana. Nah, sehingga terjadi kegagalan beberapa proyek AI yang ambisius dan banyak orang mulai meragukan potensi AI untuk mencapai tingkat kecerdasan manusia. Kemudian tahun 1990-an. Nah, di mana pada tahun ini masa kebangkitan AI dengan kemajuan dalam teknologi komputer dan pemrosesan data. Nah, di mana machine learning menjadi fokus utama pada pengembangan AI dan algoritma seperti neural networks mulai digunakan untuk mengatasi masalah kompleks. Nah, yang terakhir pada tahun 2000-an hingga kini AI ini mengalami kemajuan yang pesat, di mana perkembangan komputer yang kuat, ketersediaan data yang melimpah, dan kemajuan dan algoritma AI seperti deep learning telah membuka pintu untuk aplikasi AI yang lebih canggih dan luas. Penerapan AI dalam pendidikan. Ada beberapa aplikasi artificial intelligence atau AI pada bidang pendidikan. Penerapan AI ini tidak lepas dari perkembangan teknologi serta kondisi zaman yang menuntut inovasi secara berkelanjutan dalam menemukan suatu solusi permasalahan. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan sebagai mentor virtual. Fungsi AI yang saat ini sudah banyak diterapkan pada berbagai platform atau aplikasi teknologi pendidikan, terutama yang menggunakan basis daring yaitu sebagai mentor virtual. Nah, kecerdasan buatan AI ini bisa memberikan umpan balik dari aktivitas belajar dan latihan soal para siswa. Kemudian AI juga memberikan rekomendasi materi apa saja yang perlu dipelajari layaknya seorang guru atau tutor. Nah, yang kedua yaitu kecerdasan buatan sebagai voice assistant. Penerapan teknologi satu ini memiliki kemiripan dengan mentor virtual. Voice assistant lebih mengandalkan fungsi suara sebagai pusat interaksi dan komunikasi yang dibangun. Contohnya seperti Google Assistant,
Cortana atau Microsoft. Voice Assistant juga memungkinkan para murid bisa mencari referensi materi, soal, artikel, hingga buku dengan hanya berbicara atau menyebutkan kata kunci dengan gadget mereka. Nah, yang ketiga yaitu Smart Content. Smart Content merupakan suatu teknologi kecerdasan buatan AI yang dimana berfungsi untuk membagi dan menemukan konten materi dan buku digital yang sudah diprogram secara virtual dengan lebih mudah dan cepat. Contoh dari penerapan ini yaitu terdapat di berbagai perpustakaan digital baik di sekolah, perguruan tinggi ataupun perpustakaan umum. Bahkan ada teknologi AI yang lebih lengkap dan canggih bernama Netext Learning. Kemudian yang keempat yaitu kecerdasan buatan sebagai presentation translator. Ini mirip dengan voice assistant di mana teknologi ini mengandalkan suara dalam menjalankan fungsinya. Kemudian yang kelima, Global Course menggunakan kecerdasan buatan. Secara sederhana, penggunaan Global Course yaitu sebagai alat untuk mencari dan mengikuti kursus daring dari seluruh dunia. Platform Global Course bisa merekomendasikan ketertarikan dan minat Anda sesuai kata kunci yang sudah Anda masukkan sebelumnya. Yang keenam yaitu koreksi soal otomatis atau automatic assessment. Ini banyak digunakan untuk keperluan asesmen dan koreksi soal otomatis secara online. Nah, kemudian yang terakhir yaitu personalized learning. Personalized learning memungkinkan para siswa atau pengguna mendapatkan layanan layaknya asisten pribadi. Kecerdasan buatan AI ini akan mengumpulkan data dari aktivitas belajar yang sudah dilakukan oleh pengguna, kemudian memberikan alternatif solusi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pemanfaatan AI dalam pendidikan. Adapun beberapa pemanfaatan artificial intelligence dalam pendidikan. Yang pertama, kecerdasan buatan dapat mengotomatiskan kegiatan dasar dalam pendidikan seperti penilaian. Yang kedua, software pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sistem ini menanggapi kebutuhan siswa, memberikan penekanan lebih besar pada topik tertentu dan mengulang hal-hal yang belum dikuasai siswa. Yang ketiga, siswa bisa mendapatkan dukungan tambahan dari tutor AI. Yang keempat, program berbasis AI dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi siswa dan pengajar. Sistem AI semacam ini memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dan bagi dosen untuk menemukan area di mana mereka dapat meningkatkan pengajaran bagi mahasiswa yang mungkin kesulitan dengan materi pelajaran. Yang kelima, AI mengubah cara kita menemukan dan berinteraksi dengan informasi. Yang keenam, AI dapat mengubah peran guru. AI dapat mengambil alih tugas seperti penilaian dan dapat membantu siswa meningkatkan pembelajaran, bahkan dapat menjaga penggantian bimbingan belajar di dunia nyata. Yang ketujuh, AI dapat membuat pembelajaran coba-coba menjadi tidak terlalu menakutkan. Percobaan dan kesalahan adalah bagian penting dari pembelajaran, tetapi bagi banyak siswa, gagasan gagal atau bahkan tidak tahu jawabannya dapat melumpuhkan minat belajarnya. Yang kedelapan, data yang didukung oleh AI dapat mengubah cara sekolah menemukan, mengajar, dan mendukung siswa. Pengumpulan data cerdas yang didukung oleh sistem komputer cerdas telah membuat perubahan pada cara perguruan tinggi berinteraksi dengan calon mahasiswa dan mahasiswa saat ini. Yang terakhir, AI dapat mengubah tempat siswa belajar, siapa yang mengajar mereka, dan bagaimana mereka memperoleh keterampilan dasar. Dengan menggunakan sistem AI, peran
perangkat lunak, dan sistem dukungannya, siswa dapat belajar dari mana saja di dunia kapan saja.